Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 26 Mei tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Filipus Neri Imam. Filipus Neri lahir di kota Florence pada tahun 1515 sebagai putra seorang notaris sederhana. Ia melewati masa mudanya yang berbahagia dan mendapat pendidikan yang baik, terutama dalam sastra Latin. Ketika berumur 22 tahun, ia bermaksud untuk berlayar ke India. Namun Allah menghendaki jalan lain untuknya. Filipus akhirnya menetap di Roma dan hidup di antara perkumpulan orang-orang muda yang bernaung di bawah perlindungan suci Bunda Maria. Setelah Filipus Neri ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1551, perkumpulan ini pun terus berkembang meluas ke seluruh kota Roma. Filipus pun terus meningkatkan pelayanan kepada pemuda-pemuda itu. Dari kehidupannya, Filipus bukanlah seorang teolog atau pemulih keadaan masyarakat. Namun ia banyak membagikan mujizat dalam kehidupannya. Filipus dapat membaca suasana batin orang, meramalkan masa depan seseorang, dan ia juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit hanya dengan menyentuh orang tersebut. Walaupun begitu, Filipus adalah pribadi yang riang gembira, jujur, ramah kepada setiap orang, serta selalu memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga ia disukai banyak orang. Filipus meninggal dunia pada tanggal 26 Mei tahun 1595 dalam usia 80 tahun. Ia dihormati gereja sebagai rasul kota Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 36 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 5a dan ayat 10 sampai 17. Kasihanilah kami hai penguasa, Allah semesta alam, dan pandangilah kami dan curahkanlah kedahsyatan-Mu ke atas segala bangsa. Maka engkau akan diketahui mereka seperti telah kami ketahui bahwa tidak ada Allah kecuali Engkau ya Tuhan. Hendaklah membaharui tanda dan mengulang mujizat. Sudilah mengumpulkan segala suku Yakub serta mengembalikan kepada mereka tanah pusakanya seperti sedia kala. Kasihanilah umat yang disebut menurut namamu, yaitu Israel yang telah kau samakan dengan anak sulung. Kasihanilah kotamu yang kudus, yaitu Yerusalem, kota tempat istirahatmu. Penuhilah Sion dengan pujian, karena perbuatanmu yang perkasa, dan baitmu demi kemuliaanmu. Berikanlah kesaksian tentang makhluk-makhlukmu yang pada awal mula kau ciptakan, dan penuhilah segala nubuat yang telah dibawakan atas namamu. Berikanlah ganjaran kepada mereka yang menantikan Dikau, dan buktikanlah kebenaran segala nabimu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-hambamu ini, sesuai dengan berkat Harun atas umat-Mu. Semoga semua penghuni bumi ini mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Yesus memberitahukan untuk ketiga kalinya tentang penderitaan dan kematiannya yang akan dialaminya di Yerusalem. Kita manusia pada umumnya, atau bahkan semuanya, takut akan kematian dan juga berusaha menghindari penderitaan. Kita tidak mau mengalami penderitaan dan belum siap untuk mati. Oleh karena itu, kita bisa mengerti kecemasan para murid yang mengikuti Yesus dari belakang
dalam perjalanan mereka ke Yerusalem. Para murid cemas karena mereka bisa menduga-duga apa yang akan terjadi jika mereka sampai di Yerusalem. Karena mereka sudah tahu bahwa Yesus selama ini dicari-cari oleh para penguasa dan pemimpin agama untuk ditangkap. Apalagi Yesus sendiri sudah pernah memberitahukan sebanyak 2 kali tentang penderitaan yang akan dialaminya di Yerusalem, dan kali ini adalah yang ketiga kalinya. Namun Tuhan Yesus percaya penuh kepada Allah Bapanya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa, seperti diungkapkan dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak. Kasihanilah kami ya Allah semesta alam, dan pandanglah kami, dan curahkanlah kedahsyatan-Mu terhadap segala bangsa. Berikanlah ganjaran-Mu kepada mereka yang menantikan Dikau, dan buktikanlah kebenaran segala nabi-Mu. Maka Yesus dengan keputusan bulat mengajak para murid untuk pergi ke Yerusalem. Tindakan Yesus ini bagi kita sungguh-sungguh merupakan tanda cinta kasih dan pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam doa syukur agung kelima, didoakan oleh imam, Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, dan menyerahkannya kepada para muridnya. Yesus menyadari bahwa dosa seluruh umat manusia dan dosa setiap orang begitu besarnya, dan itu harus diperdamaikan oleh Anak Domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa kita. Saudara-saudariku terkasih, tindakan Yesus yang memberitahukan penderitaannya untuk ketiga kalinya itu harus kita maknai secara lebih mendalam di dalam iman. Kita harus bersyukur atas keputusan Yesus untuk dengan rela berani menanggung penderitaannya, asalkan manusia bisa dibawa kepada Bapa dan diperdamaikan dengannya. Jika kerelaan menderita dan berkorban bisa menjadi cara kita melayani sesama, mencintai mereka dan membawa iklim keselamatan di tengah mereka, maka semangat itu sungguh bernilai. Arahkanlah hidup dan aktivitas kita setiap hari dalam semangat rohani yang menghadirkan kebaikan, kedamaian, cinta kasih, saling mendukung dan menerima, dan menolong satu sama lain, sekalipun itu harus dibayar dengan usaha, kerja keras, perjuangan, bahkan air mata, karena jika pengorbanan itu bernilai bagi keselamatan bersama, maka semuanya itu sangat berarti. Semoga demikian. Amin.